Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Kilang Kecamatan Lei Timur Selatan masa jabatan tahun 2020-2026 dilaksanakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 bertempat di Aula Balai Kota Ambon. Secara resmi pada kesempatan tersebut, Julia J. Resmol SOS selaku penjabat Kepala Pemerintah Negeri Kilang diberhentikan dengan hormat dan dilakukan pengangkatan kepada Michael Adrian Hendrik Paulus de Quelju sebagai Kepala Pemerintah Negeri Kilang dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak 9 Oktober 2020 sampai dengan 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wali Kota Ambon Richard Loyanapesi yang dihadiri oleh Sekretaris Kota Ambon, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Pendeta, Camat Lei Timur Selatan, Ketua dan anggota Saniri Negeri Kilang, perangkat pemerintah dan masyarakat Negeri Kilang, serta bertindak sebagai saksi Raja Negeri Hutumuri dan penjabat Raja Negeri Naku. Richard Loyanapesi dalam sambutannya menyampaikan, Kilang adalah bagian dari negeri-negeri adat yang ada di Ambon. Oleh karena itu, kita harus menghormati nilai-nilai adat istiadat yang hidup dan berkembang di negeri Kilang. Wali Kota Ambon juga mengapresiasi kinerja pejabat Raja Negeri Kilang Julia Resmol yang sudah mengantar sampai dengan terpilihnya Raja Negeri Kilang yang baru. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan tetap berpegang pada nilai-nilai kultural yang hidup dari dulu dan diakui sampai dengan hari ini. Ia meminta Raja Negeri Kilang yang baru dilantik agar dapat mendengar keluh kesah dari masyarakat. Ini karena Kilang ini bagian daripada negeri-negeri adat yang ada di Ambon. Oleh karena itu, cara penanganan kita pun juga itu harus betul-betul menghormati nilai-nilai adat istiadat yang hidup dan berkembang di negeri itu. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Yu Resmol yang sudah mengantar sampai dengan terpilihnya Raja yang baru. Kita akan tetap berpegang kepada nilai-nilai kultural yang hidup dan diakui dari dulu sampai dengan hari ini. Saya ingatkan Bapak Raja, karena dinamika dan semangat demokratisasi yang ada, saya minta betul Michael untuk perhatikan ini. Hari ini dilantik ini Raja Kilang, bukan Raja de Quelju. Oleh karena itu harus mendengar keluh kesah daripada masyarakat. Dulu orang tidak terlalu memberikan perhatian kepada raja karena dia mandiri. Sekarang ini raja dibekali oleh pemerintah dengan anggaran yang cukup. Itu yang menjadi orang sekarang berlomba-lomba. Ya. Saya minta betul itu diperhatikan. Michael mendengar. Seusai kegiatan pengangkatan Raja Negeri Kilang, Wali Kota Ambon Richard Loyanapesi dalam konferensi pers Jumat 9 Oktober 2020 menyampaikan terkait dengan permasalahan lahan instalasi pengolahan sampah terpadu atau IPST di Dusun Toi Sapu, Desa Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan. Daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sejak tahun 2014. Tentang hutan lindung, ada dua mekanisme yang dipakai. Pertama, bisa diberikan surat izin pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas tempat itu, tapi izin pakai hanya bersifat sementara. Yang kedua, hutan lindung ini diupayakan dialihkan statusnya menjadi hutan hak pemindahan lain atau hutan HPL. Pemerintah Kota Ambon selanjutnya akan membahas mengenai tata ruang. Hal ini dipandang penting karena merupakan kebutuhan umum. Itu kawasan hutan lindung. Ditetapkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2014. Sebelumnya itu bukan kawasan hutan lindung.
Jadi mekanisme pembelian itu bisa langsung automatically ya secara hukum ya 5 hektar pertama dan 1 hektar kemudian. Karena itu belum hutan lindung dan bisa transaksinya mudah untuk kita laksanakan. Nah, dari 5 hektar yang pertama itu 3,1 hektar itu milik daripada keluarga Letiasel, 1,9 hektar milik daripada Tani Manera ya. Kemudian kedua, tahun 2014 kita tambah lagi 1 hektar. Nah sekarang 2020 ini kita merencanakan untuk ya menambah lagi atas keinginan dan negosiasi dengan keluarga itu menambah lagi 10 hektar ya 10 hektar untuk membuktikan goodwill dari pemerintah kota tentang keseriusan itu. Lalu kita memberikan dalam bentuk panja 1 hektar sambil kita memproses ya. Nah karena ini statusnya hutan lindung itu ada 2 mekanisme, 2 alternatif. Yang pertama, dia bisa diberikan surat izin pakai oleh kementerian atas lokasi itu. Tapi kalau ini izin pakai, nggak bisa untuk diadakan transaksi, nggak bisa kompensasi, ya. Karena itu cuma sementara. Yang kedua, itu hutan status itu kita upayakan untuk ya dialihkan statusnya menjadi hutan HPL, hak penggunaan lain. Kalau itu sudah, lalu kita bisa bikin kompensasi. Nah ini yang sudah kita upayakan, ya. Hari ini Pak Ceko juga akan rapat dengan tim Pemkot untuk mempercepat itu, ya. Itu langkah. Bagaimana? KPL itu harus kita buat kita pengetahuan, ya. Rumah perda untuk itu. Sudah, kalian kan kebutuhan umum untuk itu. Tapi dia harus lewat mekanisme, ya. Nah, yang kedua, kita belum anggarkan dia di 2011. Karena memang ini kan belum Pro 2021. Sorry, kita belum anggarkan dia di 2020 maupun 2021. Oleh karena itu hari Minggu saya minta Kepala Keuangan dan Bapeda itu berangkat konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini ada case yang kita hadapi, kira-kira cara penanganannya bagaimana. Karena pada waktu penetapan APBD sekarang lagi tidak bisa lagi proyek-proyek yang masuk lewat jendela, seluruh satu pintu. Dulu itu bisa lewat jendela, bisa lompat lewat sonor, bisa dari belakang. Oh sekarang nggak bisa lagi. Sekarang pada waktu penetapan kementerian langsung kunci. Jadi yang tidak ada sama sekali nggak bisa. Nah oleh karena itu kita mengantisipasi kira-kira ini solusinya bagaimana. Karena mereka juga butuh untuk itu. Dan mereka sudah paham. Yang ketiga, saya bilang buat mereka yang dong tutup itu pemerintah kota pun tanah, ya. Karena 5 hektar itu sudah ada sertifikat resmi, itu pemerintah kota pun tanah. Nah saya kayaknya butuh wartawan, kalau ada dong punya rumah pun tanah, kalau orang tutup, dong punya hasil kan? Kita tidak mau wartawan, marah. Pemerintah kota tidak marah, karena itu dong akan juga beraya dong nggak mengerti apa yang dong marahnya. Itu aja. Masih dalam konferensi pers di Aula Balai Kota Ambon, Jumat 9 Oktober 2020, Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menyampaikan Kota Ambon masih masuk dalam zona merah. Hal ini dipengaruhi oleh indikator tingkat kesembuhan dan kematian pada pasien COVID-19. Lohenapesi menyatakan operasi justisi akan tetap dijalankan selama masa PSBB transisi. Sampai saat ini, pelanggar operasi justisi sudah kurang lebih 500 kasus yang sudah ada di pengadilan. Sampai dengan hari ini kita punya zona ini masih tetap merah ya. Dia belum merah muda. Tidak, dia masih merah. Ya kalau dia masih merah itu, saya rasa dia setahun mati itu. Itu kalau merah muda, itu boleh. Semua itu, pagi sore jalan sedang untuk itu. Tapi saya lihat memang pengguna masker sudah semakin baik. Cuma memang mungkin kita kalau kasih ke lingkungan kelurahan untuk itu, ya. Kan ini bukan kepentingan kita bersama, bukan untuk kepentingan pemerintah kota sudah,
Saya rasa begitu. Tetapi itu pagi sore ada malam begitu beberapa tempat-tempat swalayan itu tetap kita kena sanksi untuk itu. Yang itu berbeda pada jam itu. Sekarang jelas saya? Oh, untuk berjalan Pak, PSBB yang nanti dilanjut dari nanti gimana Pak? Kenapa? PSBB Pak, lanjut untuk diperjelas. Ya, kan itu, ini kan masih zona merah tuh. Yang soalnya kali merah muda itu boleh. Berarti masih lanjut Pak ya? Tapi ya, terserah aja menafsirkan dia begitu lah. Berarti nanti kalau masuk PSBB transisi tahun ini lebih diperketat lagi untuk segala aspek seperti itu Pak? Ya, tetap ya. Karena kita sampai dengan hari ini kan 100.000 yang dirawat. Sebetulnya ukuran untuk bagaimana perubahan zona itu dia ada dua. Yang pertama itu tingkat penyembuhan, dan yang kedua itu adalah tingkat kematian. Nah, saya pada waktu kita tanya lagi itu kan ada satu yang meninggal kembali, ya, waktu SPB ya. Ya. Tapi karena meninggal di Ambon, ada masuk di Ambon di jumlahnya Ambon maju dia. Dia punya salah ya. Ini resiko daripada kita ibu kota provinsi itu. Jadi semua makanan ramai kita jadi terus. Oke? ya Apa kan masalah? Oke Pak, sejauh ini sudah berapa banyak pelanggaran yang sudah disidangkan Pak untuk justisi Pak, operasi justisi? Banyak, lebih daripada 200. Ya, berapa? Kurang lebih 500 kasus yang sudah di pengadilan. Dan pengadilan terputus sudah sampai 300. Ya, ada yang tertinggal kali sekitar 100 lebih gitu. Berdasarkan pantauan Diskominfo Channel, Jumat 9 Oktober 2020, pemerintah Kota Ambon melaksanakan operasi justisi bertempat di Jalan Patimura yang dipantau langsung oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon, unsur TNI Polri, dan Satpol PP Kota Ambon. Saat diwawancarai di tengah operasi justisi, Kepala BKD Kota Ambon Beni Selano mengatakan pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan pemerintah peduli kepada masyarakat dan selalu mengingatkan masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan. Seperti yang diketahui, sampai dengan Kamis 8 Oktober 2020, kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Ambon telah mencapai 2.683 kasus. Itu berarti pemerintah perlu mengingatkan masyarakat agar jangan terjadi peningkatan kasus. Ia menyadari bahwa pelaksanaan justisi ini memang mengganggu perjalanan masyarakat, tetapi di satu sisi masyarakat dapat sadar dan menaati protokol kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan PSBB transisi saat ini sesuai dengan sarannya Perwali 25 tahun 2020. Tentunya pelaksanaan kegiatan ini artinya pemerintah sayang pada masyarakat untuk setiap hari mengingatkan masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan. Itu artinya pemerintah perlu mengingatkan masyarakat supaya jangan terjadi penambahan penularan ini. Nah, protokol kesehatan yang diminta salah satu yang meningkat, yang sangat cepat berpengaruh untuk penularan, yaitu soal masker. Nah, kenapa kita serius dengan masker? Karena ada dua, mulut dan hidung ini menjadi utama sekali untuk penyebaran itu terjadi. Dengan demikian, pelaksanaan justisi ini tentunya mengganggu perjalanan masyarakat, tapi di satu sisi pentingnya adalah kesehatan masyarakat. Nah, dari pelaksanaan justisi selama ini, bahwa bersyukur, puji Tuhan bahwa masyarakat sudah mulai sadar, ya. Dari awal, dari mobilitas yang cukup banyak, kita dapatkan juga yang cukup banyak yang tidak menggunakan masker, maupun moda transportasi yang masih lebih memuat penumpang. Ada penumpang yang naik tidak pakai masker, ada supir yang tidak pakai masker, ada yang dibonceng tidak pakai masker, yang bawa sepeda motor tidak pakai masker, bermacam-macam. Tetapi sampai hari ini, syukurlah bahwa sangat menurun tingkat kesalahan itu. Sepertinya masyarakat sudah mulai taat pentingnya protokol kesehatan. Itu jauh lebih penting. Oleh karena itu, petugas PSBB ini tidak henti-henti, tidak merasa capek, karena tugas kita adalah untuk mengedukasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa menjadi bagian terpenting bagi dia. Seperti itu.
Saat ditemui usai kegiatan penyerahan bantuan jaminan sosial Kamis 8 Oktober 2020, Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menyampaikan tanggapannya terkait Omnibus Law. Ia mengatakan bahwa tidak ada pemerintah yang membuat sesuatu untuk menyusahkan rakyatnya. Ia menyarankan agar masyarakat dapat membaca keseluruhan undang-undang tersebut secara baik. Menurutnya undang-undang ini memberikan proteksi baik kepada buruh maupun kepada pengusaha. Jadi begini, tidak ada pemerintah yang membuat sesuatu untuk menyusahkan dia punya rakyat. Itu dia. Oleh karena itu saya sarankan, baca dulu undang-undang itu secara baik. Dan jangan separuh-separuh. Baca secara total itu undang-undang, bagaimana proteksinya bagi tenaga kerja, bagi pengusaha, baru kita komentar. Itu masalahnya. Ini banyak orang yang belum membaca itu. Ya, lalu mendapat isu-isu, lalu mulai bereaksi. Saya katakan enggak, tidak ada. Jadi ini untuk memberikan proteksi kepada dua pihak, baik itu kepada buruh maupun kepada pengusaha. Tadi satu contoh yang tadi Pak Muhyiddin bilang tuh, kalau karyawannya di PHK, maka dalam masa tunggu itu dia akan diberikan jaminan. Ini contoh misalnya gitu. Jadi hoax misalnya yang itu juga bagian daripada bagaimana mereduksi undang-undang ini yang berkepentingan. Ya salah. Ini setiap kebijakan apa yang diambil pemerintah pun selalu ada pro kontra tuh. Tidak pernah ada yang bulat ya, tidak pernah ya. Selalu dia ceper. No? Nomor itu? Nah, tergantung kepentingan saja. Kalau ada kepentingan aman, wajib bagus. Kalau ada yang bagus, otomatis lawan balik. Itu dia.